langsung, teman-teman bisa langsung bertanya saja ya. Oke, aku mulai. Aku nggak akan lama terkait ini. Kita akan diskusi lebih lanjut terkait tentang menghidupkan gambar. Jadi di dunia seni itu tidak hanya berupa grafis, dan grafis sendiri itu tidak hanya berbentuk 2D dan 3D, tapi banyak juga yang real life dengan menentukan momen atau menentukan satu peristiwa gitu. Yang perlu teman-teman pahami di sini, teknik dasar dari sebuah seni adalah komposisi, teknik, dan pencahayaan. Tiga komponen ini sangat penting untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Nah, yang pertama, teman-teman harus memahami apa sih videografi. Setelah teman-teman tahu tentang desain kemarin, lalu teman-teman hari ini belajar tentang videografi. Mungkin next-nya teman-teman, mungkin teman awal-awal sudah tahu dengan videografi, fotografi itu seperti apa, sorry. Jadi hari ini teman-teman belajar tentang, kita sama-sama belajar tentang videografi. Lalu videografi ini teknik pengambilan gambar yang bergerak menggunakan media elektronik, teman-teman. Jadi kalau di foto itu menggunakan teknik yang tidak bergerak, kalau di video itu yang bergerak. Gitu awalnya. Lalu perbedaannya apa sih antara fotografi, videografi, sinematografi? Dasarnya kamera yang kita gunakan itu menggunakan kamera digital, analog, atau apapun. Ketika kita berbicara tentang fotografi, kita berbicara tentang menangkap momen dalam satu kejadian. Gitu. Baik gambar itu semu ataupun tetap. Ada maksud yang dituangkan di sana. Lalu kita beranjak ke videografi. Videografi lebih dari itu, menangkap pergerakan suatu objek atau subjek yang bergerak, tidak melulu terkait objek. Lalu ada yang lebih deep lagi teman-teman, sinematografi hari ini. Kalau videografi cenderung dilakukan secara spontan, tapi sinematografi itu lebih terstruktur. Jadi teman-teman tahu bagaimana menceritakan sebab dan akibat dari satu cerita yang akan teman-teman sampaikan. Begitu. Kalau aku sekali lagi ya, kalau nanti teman-teman ada yang mau nanya, langsung di-cut aja. Gitu. Nggak jadi masalah. Karena ini materi hanya sebentar, dan terkait inti poin dari videografi, fotografi, dan sinematografi, kita rangkum menjadi satu di sini, teman-teman. Tapi kita as a whole berbicara tentang videografi. Yang pertama, teman-teman harus memahami, ini harus wajib fardhu ain. Jadi berbicara tentang seni, teman-teman harus dapat memahami tentang komposisi. Apa sih komposisi itu? Susunan gambar dari batasan satu ruang yang membentuk satu tujuan. Itulah komposisi, teman-teman. Yang pertama, teman-teman dari memahami komposisi berawal dari rule of third. Jadi kalau teman-teman membuka kamera handphone hari ini, baik teman-teman yang handphone apapun, di sana ada settingan berupa show rule of third, 3 garis. Jadi untuk penempatan point of interest di setiap persinggungan garis vertikal ya teman-teman. Di setiap garis ini, kelihatan ya teman-teman, di setiap garis ini mampu menunjukkan dan memang dengan tujuan menunjukkan sesuatu. Contoh. Di sini, menempatkan objek utama pada prinsipnya memberikan efek yang lebih dinamis, teman-teman. Nah, berdasarkan penelitian juga yang sudah dilakukan oleh fotografer dan psikolog. Jadi mata kita tuh memang lebih terasa nyaman ketika pada posisi-posisi rule of third yang sudah ditentukan. Gitu. Contoh ketika kita menggunakan landscape, menggunakan kameranya kita gunakan landscape. Ada 3 poin di sini.
titik-titiknya di satu garis sebelah kiri, di sini, yang kosong. Yang kosong itu adalah gambar dari ruang sebelah kanan adalah ruang yang kita tuju, sebelah kiri adalah yang digarisi ini adalah ruang yang kosong. Sama seperti kanannya juga, dan ini contohnya, ketika kita mau membidik satu objek atau subjek, penempatan dari setiap rule of third ini, kalau kita lihat lagi di sini di subjek ini poinnya ada di garis kedua. Kita lihat dari sini di garis kedua. Poinnya ada di sini. Lalu kita lihat lagi untuk penempatan objek yang lebih besar. Poin mata akan tertuju di garis sebelah kiri dan menyimpang. Kalau kita lihat di rule of third lagi, ada di poin sebelah sini. Poin itu akan lebih mudah. Kita balik lagi. Untuk ketika kita menghadirkan 2 orang atau lebih, kita menempatkan satu ruang yang kosong untuk memperlihatkan suasana. Dan ketika kita memperlihatkan action, full, tapi, ada tapinya, full frame, tapi kita perlihatkan di mana sisi yang kosong, di mana sisi yang isi dari satu gambar tersebut, teman-teman. Sama. Dan kenapa kalau ini full semua? Karena ekspresi yang berbeda. Ekspresi yang paling menonjol, ekspresi yang paling tergantung konsep dari teman-teman akan hadirkan, ekspresi yang paling menonjol adalah ekspresi yang ada di tengah, tentunya. Gitu. Lalu ada ketika ketika subjek atau objek itu menggambarkan sesuatu yang out of the box gitu. Jadi poinnya ada di sebelah kanan ujung dan apa yang digambarkan itu ada di sisi atas. Nah, kita lanjut teman-teman. Yang kedua, sebelum kita lanjut ke teknik, teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak terkait komposisi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Atau Mas Nafi boleh sharing-sharing kita? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke teknik ya. Jadi teknik dengan kamera itu menggunakan komunikasi visual, teman-teman. Jadi apa yang teman-teman mau sampaikan di sini. Jadi penekanan atas informasi ini penting di sini, di teknik. Nah, inilah jenis shot dari setiap teknik yang ada di fotografi, videografi, sinematografi. Semuanya sama, basicnya sama. Ada extreme long shot, menggambarkan keseluruhan, ada long shot, ada medium long shot, ada medium shot, medium close up, big close up, sama extreme close up. Oke, setelah teman-teman memahami dari jenis kamera shot, apa sih fungsinya? Setiap teknik close up, medium shot, teknik long shot. Jadi dari jenis-jenis itu terbagi lagi menjadi sub utamanya gitu. Di sini ada long shot, ada medium, ada close up. Ada sub utamanya. Ketika teman-teman menggunakan teknik close up gitu. Ada tujuannya teman-teman. Jadi tujuan close up itu menangkap detail baik subjek ataupun objek ya. Sehingga penonton ini bisa melihat setiap detail dari subjek atau objek yang kita mau informasikan. Oke, selanjutnya ketika teman-teman berbicara dan menggunakan teknik medium shot gitu. Nah, alasan kenapa banyak fotografer, videografer, sinematografer menggunakan medium shot, selain aman, juga bisa memberikan persepsi yang kuat dari setiap audiens. Jadi menimbulkan satu diskusi-diskusi baru. Salah satu film yang banyak menggunakan teknik medium shot yang hari ini tuh ramai sampai apa gitu tuh berpart-part gitu. Mulai dari Lord of the Ring,
mulai dari mereka banyak sekali menggunakan medium shot, teknik long shot. Kalau hari ini di Netflix tuh Peaky Blinders, Viking, gitu. Karena mereka mau memperlihatkan latar belakang background-nya seperti apa. Gitu. Lalu teknik long shot, teman-teman. Jadi teknik long shot ini sama tadi yang saya sudah utarakan. Gitu. Jadi teknik long shot ini memperlihatkan keseluruhan dari atmosfer yang akan mau disampaikan. Jadi mulai dari wilayah, tempat, situasi. Jadi yang akhirnya akan membawa itu sebagai jembatan. Mulai dari misal, teman-teman tuh mulai dari mengambil dari teknik longnya dulu. Gitu. Aku mau ngambil keseluruhan dulu. Ketika teman-teman mau ngambil keseluruhan, banyak yang salah persepsi di sini. Salahnya dalam arti begini, jumping di mata. Jadi mata itu tidak nyaman ketika melihat seperti itu. Ketika teman-teman melihat long shot, langsung ke close up, jumping. Pasti kita tuh lagi, kok gini sih? Itu kenapa ada 3 teknik dasar ini untuk teman-teman memahami dari karena karena mata kita ini punya batasan terkait satu pandangan gitu. Jadi agak kaget ketika melihat sesuatu yang janggal gitu kan. Yang sudah aku utarakan di depan ini, ketika teman-teman semisal extreme close up gitu. Tiba-tiba langsung ke extreme long shot tanpa ada bridging ke close up, tanpa ada bridging atau tanpa ada bridging ke medium shot. Pasti jumping. Mata ini nggak siap. Gitu teman-teman. Makanya kenapa aku di sini aku taruh hitam putih biar teman-teman juga melihat seperti apa negatif scene ini, biar teman-teman melihat seperti apa mata itu ketika melihat langsung gitu, ketika ada di extreme close up langsung ke long shot gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada di kamera angle, teman-teman. Kamera angle terbagi atas 3, eye level, low angle dengan high angle. Dan ini sama, kita setiap teknik itu mempunyai tujuan dan cerita yang akan disampaikan, teman-teman. Nah, teknik high angle dan low angle tentunya yang sering banyak digunakan tapi salah diartikan gitu. Kalau kita ngomong tentang eye level gitu. Jadi memang sudah sewajarnya gitu. Kita melihat dengan mata seperti itu gitu, dengan eye level. Tapi dengan teknik high angle dengan low angle ini banyak yang suka salah mempersepsikan terkait high angle dengan low angle. Untuk teknik high angle sendiri biasanya nih digunakan subjek atau objek yang mau kita ceritakan tuh, subjek di sini lebih tepatnya subjek yang rentan gitu. Jadi diskriminatif gitu loh bahasanya. Jadi lebih powerful ketika kita mau memperlihatkan satu subjek yang lebih benar-benar gagah gitu. Itulah kenapa banyak film-film kekaisaran atau apa gitu, atau kerajaan yang menggunakan teknik-teknik high angle. Tapi tidak berlaku ketika kita berbicara tentang objek gitu. Kalau kita berbicara tentang subjek, high angle ini menjadi satu yang penuh diskriminatif. Tapi ketika kita berbicara tentang objek yang mau disampaikan, justru objek ini akan memperlihatkan keluasan, kemewahan, atau kenyamanan dalam penggunanya. Contoh, itulah kenapa banyak yang menggunakan ketika kemewahan dari satu brand gitu. Misal mobil apapun, itulah kenapa banyak menggunakan teknik-teknik high angle untuk memperlihatkan kemewahannya. Lalu untuk low angle tuh posisi kamera kan ditempatkan di lebih rendah, sebaliknya dari high angle. Nah, di sini jadi efek psikologis yang akan diberikan dari teknik low angle ini, subjek tuh terlihat
superior. Dan inilah mengapa alasan banyak yang menggunakan low angle ketika ada di berbicara tentang superhero, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada kamera movement. Untuk menghasilkan satu cerita yang baik, untuk menghasilkan alur cerita yang benar-benar dinikmati sama penonton, kita tuh juga harus menempatkan posisi si kamera dengan apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita ceritakan, teman-teman. Disinilah fungsinya kamera movement. Ada 6 teknik dasar ketika kita menggunakan kamera movement. Ada panning, tilting, craning. Berbeda dengan tilting yang ini dengan yang satu dan lain-lainnya. Tilting yang satu, ada tilting, anggaplah kita berbicara tilting 1 dan tilting 2. Memang tampak sama, tapi agak berbeda, teman-teman. Tilting 1 ini di sini, tilting yang sebelah kanan, itu cenderung lebih smooth pergerakannya, lebih pelan-pelan gitu. Untuk contohnya ketika kita mau menghasilkan perubahan-perubahan di sekitar. Tapi sebaliknya tilting yang kedua ini cenderung lebih cepat dalam pergerakannya. Bedanya hanya di speed ini, teman-teman. Oke, ketika panning itu berbicara tentang dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, dari arah satu putaran, sementara tilting itu dari atas ke bawah. Lalu ada dolly atau tracking. Dolly atau tracking itu mengikuti dari subjek atau objek yang mau kita tampilkan. Bedanya panning ini lensa kamera berputar. Lensa kamera berputar. Sementara dolly dan tracking ini lensa kamera mengikuti. Gitu, teman-teman. Nah, berbeda juga dengan craning. Craning itu alatnya, alat third party-nya seperti ada crane atau ada tripod gitu yang menuju ke atas. Kalau tilting ini kameranya, lensa kameranya yang ke atas, kalau craning ini third party-nya yang ke atas tapi kameranya diam. Itu perbedaannya. Lalu zooming yang terakhir. Zooming ini adalah ketika di mana teman-teman mau memperlihatkan dari besar ke kecil atau sebaliknya, kecil ke besar. Itu, teman-teman. Ya, kita lanjut. Lighting. Yang tidak kalah penting tuh lighting, teman-teman. Jadi lighting itu terbagi dua, atas dasar lighting outdoor dan indoor. Lighting indoor juga memerlukan kamera, lighting dari maksudnya lighting dari luar gitu, alami. Kita tuh tetap membutuhkan cahaya alami, teman-teman. Jadi kayak semisal kita di outdoor itu juga perlu menggunakan lighting. Bedanya adalah ketika kita di indoor dan outdoor, ketika kita di indoor itu meredus dari si lighting ya. Yang kedua, bedanya di indoor justru kita mau menambahkan. Gitu. Jadi membantu membuat mood atau suasana dalam satu buah scene, teman-teman. Oke. Next. Teknik dasar dari lighting ini namanya 3-point lighting, teman-teman. Jadi penempatan dari 3 lampu dasar. Sama ketika di outdoor, bayangkan teman-teman ketika di sini, kelihatan ya teman-teman, di sudut sebelah kanan ini matahari. Semisal di outdoor, matahari sebelah kirinya berarti supaya tidak menghalangi si wajah, di sini supaya tidak memantulkan ke wajah dari efek-efek lightingnya, itu teman-teman perlu styrofoam gitu untuk ngeredus dari pantulan yang diberikan ke subjek. Dan di belakangnya pun bisa diredus juga atau mau ditambahkan, tergantung konsep teman-teman yang mau teman-teman berikan.
Seperti itu. Dasarnya apa saja? Gitu, dari 3-point lighting ini, gitu, ada key lighting yang menjadi utamanya. Kalau di outdoor tadi saya bilang matahari, fill lighting untuk mengisi, ataupun backlight. Jadi fill lighting dan backlighting ini bisa digantikan dengan kebutuhan dari teman masing-masing. Cuman kita berbicara umum, secara umum, lighting itu 3-point lighting, 4-point lighting, 5-point lighting. Tapi di sini yang paling sering digunakan 3-point lighting. Yang pertama, key lighting. Key light itu unsur cahaya yang paling banyak. Gitu. Jadi yang paling besar, cahaya yang paling besar yang dikeluarkan untuk menembak satu subjek ataupun objek. Ketika key light sudah bertemu dengan fill light di sini untuk mengisi kekosongan dari satu sisi berikutnya, gitu. Kalau bisa teman-teman lihat di sini, ini key light-nya, sebelah bawah ini key light-nya, di sini kameranya, sebelah kiri dari kamera itu fill light, di belakang supaya tidak mau ada apa gitu bayangan, diisi dengan backlight-nya. Dan ini lebih rendah, setiap lighting ini lebih rendah dari key light. Gitu, teman-teman. Oke, kita balik. Selanjutnya kita ada di fill light. Jadi utamanya itu menghilangkan gelap dari bayangan key light. Pengisi yang kosong, tadi yang sudah aku sampaikan. Sementara backlight di sini untuk mempertegas ruang 3 dimensinya, ruangnya. Gitu. Jadi efek cahaya akan menampilkan detail objek. Seperti itu, teman-teman. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kita sharing-sharing. Ya, mungkin boleh mulai dari aku ya, Om Putra ya. Boleh, silakan, Mas Naffi. Oke, siap. Jadi kawan-kawan, behind the scene dari kegiatan pelatihan kali ini, kita rencananya itu mau kayak yang pelatihan sebelumnya gitu ya, langsung main ke hajar aja, main edit gitu ya. Nah, tapi oleh Kak Putra ini, beliau menyarankan sebaiknya sebelum editing, kawan-kawan itu belajar terkait videografinya gitu ya, komposisi, teknik, lighting gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan paling mendasarnya supaya kawan-kawan dapat why-nya dulu nih. Apa sih sebenarnya hubungan antara videografi dengan editing? Dan seberapa penting sebenarnya hasil dari pengambilan video itu ke editingnya begitu mungkin Kak Putra. Nah mungkin mulai dari pertanyaan itu dulu Kak Putra. Mohon maaf nih udah sampai ke sini, harusnya itu tadi aku tanya di depan gitu ya. Nah. Oke, Mas Nah, ini bagus banget. Berbicara tentang videografi, sinematografi, fotografi, itu berbicara tentang konten. Tidak hanya terkait ini saja ya, Mas Nafi. Bahkan di grafis pun itu selalu aku tekankan. Aku selalu tekankan terkait komposisi. Yang pertama, konten itu terbagi 4, teman-teman. Yang perlu teman-teman pahami. Konten itu terbagi 4. Ada konten yang istilahnya tuh konten yang educate, konten yang persuade, konten yang convert, atau konten yang entertain. Teman-teman mau kemana dulu nih? Why-nya dulu mau kemana nih? Ini. Setelah teman-teman memahami, oh aku mau membuat konten yang educate, tapi dengan cara persuade. Bisa. Jadi teman-teman tuh memadukan antara konten yang educate dengan bahasa persuade. Gitu. Jadi why-nya di sini perlu ditekankan. Kenapa? Makanya kalau balik lagi ke pertanyaan Mas Nafi, apa hubungannya terkait editing dan videografi? Kalau teman-teman video tanpa editing, apa bedanya teman-teman hanya melihat dari CCTV, gitu kan? Jadi hanya melihat peristiwa. CCTV itu sebenarnya lebih gampang ya teman-teman untuk memahaminya. Videografi itu tanpa adanya alur cerita, tanpa adanya
satu paduan dengan editing itu hanya sebagai perekam peristiwa. Nah, yang membedakan adalah videografi dengan perekam peristiwa dan menjadi sinematografi yang tadi sudah aku sampaikan, itu di alur cerita yang mau teman-teman berikan. Dan tadi sudah aku sampaikan bahwa konten yang mau diberikan itu ada 4 konsepnya gitu, 4 kecenderungan gitu. Konten persuade yang berupa persuade, atau educate, entertain, atau convert. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Nakfi. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh sambil menunggu kawan-kawan yang lain juga mungkin ada pertanyaan dan raise hand gitu ya. Nah, Boleh mungkin dong. pertanyaan yang kedua gini, Kak Putra. Kalau kita bicara teknik-teknik yang tadi gitu ya, komposisi berarti ada grid-grid gitu ya, point of interest-nya gitu ya. Lalu Ya. tadi ada teknik pengambilan gambarnya terkait dengan short, long, dan seterusnya, dan terakhir lightning gitu ya. Nah, itu mungkin tadi kalau dari ilustrasi tadi kelihatannya kayak terlalu profesional gitu ya. Nah, bagi kami yang mungkin, atau mungkin saya pribadi gitu ya, yang pemula gitu dan sepertinya nggak punya lah equipment mulai dari kameranya sampai ke lampu-lampunya gitu ya. Nah, apakah memang itu aspek yang wajib harus dilakukan gitu ya? Atau kalaupun sifatnya sunnah gitu ya, nah cara ngakalinya gimana dengan perangkat yang terbatas gitu? Atau kalaupun memang nggak bisa banget dilakukan, apakah bisa diakali juga gitu di post production-nya gitu kan ya. Ya. Nah mungkin itu pertanyaan selanjutnya Kak Putra. Aku seneng nih pertanyaan ini karena dulu mengingatkan aku dengan aku membuat karya tuh begini, Mas Nakwi. Jadi kalau aku nggak punya alat, tapi aku pengen berkarya gitu, aku tidak menjadikan alat itu sebagai alasan. Yang pertama. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui untuk foto, video, apapun gitu, teman-teman tuh bisa menggunakan gadget teman-teman. Teman-teman tuh bisa menggunakan gadget teman-teman. Apalagi gadget hari ini tuh udah canggih-canggih gitu kameranya. Dulu waktu aku kuliah, Mas Nak, bahkan aku tuh menggunakan handphone Android untuk membuat tugas. Padahal aku nggak punya kamera, nggak punya apa gitu. Tapi alhamdulillahnya diterima baik oleh dosenku gitu. Karena dia bilang videografi, fotografi, atau sinematografi itu tidak melulu terkait tentang hasil dari sebuah gambarnya, tapi bagaimana kamu mau menceritakan apa yang ada di dalam gambarnya. Seperti itu untuk terkait alat. Untuk kamera gitu, untuk alat kamera. Kalau kita ngomongin lighting, lighting ini sebenarnya kalau dibilang sunnah tidak, tapi apa gitu tuh ya, dikerjakan wajib, tapi bukan sunnah juga, apa gitu tuh Mas Nak. Jadi kayak kalau ditinggalkan tuh kayak kurang, tapi nggak dikerjakan tuh wajib, ditinggalkan tuh kayak ada yang kurang. Apa gitu bahasanya. Jadi kayak kalau ngomongin fotografi, videografi, sinematografi, tanpa adanya lighting, itu tidak sayur kurang garam lah gitu. Banyak teman-teman yang masak-masak juga kan di sini kan. Aku kebetulan juga suka masak sih. Dan aku kebetulan senengnya masaknya kelebihan garam terus. Nggak tahu takarannya. Jadi nah itu kayak gitu. Eh, jadi kalau teman-teman melihat satu adegan gitu, di mana teman-teman tuh sangat, ini contoh-contoh yang bagus. Aku langsung ambil contoh. Pengabdi Setan deh, misal. Teman-teman mungkin sudah banyak yang nonton ya di sini, Pengabdi Setan. Kalau Pengabdi Setan nih film horor, lampunya terang semua. Apa yang dirasakan Mas? Kayak di masjid nih gue nonton nonton setan kok terang banget gitu kan.
Makanya di situ banyak settingan-settingan yang semi-semi dark gitu. Bahkan mereka hanya menggunakan backlight. Fill light-nya itu dijadikan sebagai tumpuan gitu. Hanya sebagai reflect dari backlight-nya. Atau lagi kita berbicara dengan film yang lain gitu. Kalau masalah film yang kecil deh, apa ya bahas ininya, yang ongkos produksinya tidak terlalu banyak. Misal sinetron, tidak terlalu banyak dibanding film. Sinetron saja, meskipun sudah ada di indoor atau outdoor, mereka tetap menggunakan lighting karena perlu untuk mengisi bagian cerita yang mau disampaikan. Contoh, Mas Nak, kalau sekiranya di indoor itu mau menampilkan satu produk, gitu. Misal aku mau nampilin MOS gitu, aku mau jualan MOS nih ya, kelihatan nggak Mas? Aku mau jualan, iya nggak kelihatan. Aku mau jualan MOS. Nah, MOS ini bagaimana kelihatan dari teksturnya kalau tidak ada lighting yang mendukung si untuk bagian dari setiap tekstur-tekstur di MOS ini. Jadi tergantung teman-teman mau menceritakan apa dulu dan menjual apa dulu. Seperti itu, Mas Nafi. Semoga membantu ya jawabanku. Oke, makasih banyak Om Putra. Ini tadi ada satu pertanyaan terakhir yang belum dijawab, tapi nggak apa-apa. Kita berikan Apa tuh? kesempatan kawan-kawan yang lain dulu nih. Apakah Oke. ada yang mau bertanya? Silahkan, mumpung ada ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau langsung open microphone, dipersilahkan. Oke, mungkin belum ada nih Om Putra. Aku lanjut ya ke pertanyaan tadi sebenarnya aku sempat tanyakan. Kalau sudah Ya. terlanjur tuh ya, tadi contoh mouse-nya gitu ya, harusnya teksturnya kelihatan dengan pakai teknik lightning yang benar gitu ya. Tapi udah terlanjur nih, ya kan? Nah itu ada cara ngakalinya nggak gitu? Udah terlanjur di shoot gitu, misal. Hmm, hmm. Oke. Kalau kita mau memperlihatkan teksturnya gitu, apalagi udah di shoot, karena lighting dan pewarnaan sendiri itu banyak lebih detail lagi, Mas Nak, lebih perlu mendalami lebih dalam ketika teman-teman sudah memahami ini. Jadi pasti teman-teman nanti paham ketika paham komposisi, paham teknik, ada satu yang kurang seperti ini. Tadi udah terlanjur, aduh, udah terlanjur lagi diambil gitu. Tidak memperlihatkan teksturnya. Jadi ketika di editing tidak bisa ditambah juga, gitu. Itu nggak ada kata lain selain mengulang, gitu. Jadi kalau teman-teman sudah memahami komposisinya, sudah memahami justru malah teksturnya gitu yang mau kita berikan, tapi malah kalau di editing itu tidak juga tampil karena memang pada dasarnya Mas Nak, untuk fotografi, videografi dan sinematografi ketika dasarnya tuh sudah terlewat atau sudah tidak didapatkan gitu, itu berpengaruh ke selanjutnya. Jadi apa yang mau kita jual jadi ya kurang ini, pasti teman-teman menyesal di situ nantinya. Gitu. Untuk diakalinnya pun diakalinnya semisal diakalinnya mau diperlihatkan teksturnya, bisa diakalin dengan 3D. Pertanyaannya gitu. 3D itu perlu ini juga pelatihan khusus juga untuk mendapatkan satu tekstur yang baik gitu. Jadi di 3D itu 3D sendiri itu banyak komponennya juga, Mas Nafwi. Ada rigging, ada texturing gitu. Dan yang paling dibutuhkan itu ketika fotografi, sinematografi dan fotografi itu di texturing.
Seperti makanya kalau photoshoot gitu, makanya kalau melihat model-model tuh terlihatnya kok halus banget gitu. Menggunakan lens itu kalau kita udah ngomongin ini ya, kelasnya tuh profesional sekali gitu. Jadi fotografer atau videografer, sinematografer tuh harus tahu menggunakan kamera apa, lensa apa gitu untuk memperlihatkan si aktornya ini atau aktrisnya. Jadi sangat berpengaruh semuanya. Tapi kalau di sini kita berbicara secara umum, aku balik lagi, alat itu tidak menjadi sebuah alasan gitu. Kalau kita mau berbicara umum ya, kalau kita mau berbicara umum, alat itu bukan menjadi alasan, tapi apa yang mau kita berikan dengan teknik yang sederhana, tapi mampu menceritakan semuanya gitu. Karena nanti teman-teman ketika memahami itu semua, teman-teman tuh mendadak pengen gitu. Kayaknya pakai kamera ini bagus deh. Kayaknya pakai kamera ini bagus deh. Gitu. Pakai lensa ini kayaknya cocok deh. Gitu. Makanya kenapa aku tidak memberikan jenis-jenis kamera gitu. Mungkin lensa iya nantinya. Kalau teman-teman bertanya gitu. Apa sih Mas lensa yang pas gitu ketika kita kalau menggunakan DSLR gitu atau menggunakan kamera handphone, bagaimana sih trik-trik untuk penempatan satu objek gitu? Karena aku mau jualan parfum misal, aku bisa menjawab itu. Gitu Mas Nah, mudah-mudahan membantu. Oke, siap. Makasih banyak Om Putra. Maka kawan-kawan yang lain, apakah sudah ada pertanyaan? Sebelum nanti saya tanya lagi nih. Saya ada list banyak pertanyaan nih. Apa aku yang bertanya ke teman-teman terkait fotografi, Boleh. videografi, sinematografi? Mana kawan-kawan yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada nih, Kak Aisyah Alma, Asmiranti, silakan Kak Aisyah. Boleh di open mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Oke, apakah suara saya kedengaran, Mas Haidlir? Terdengar, Kak? Aman? Benar, Kak. Oke, sebelumnya makasih buat Mas Putra untuk ilmunya malam ini, insightful banget. Cuman tuh saya jadi kepikiran sekarang tadi kan ngomongin teknik soal fotografi, videografi, terus kan sekarang tuh termasuk saya sendiri nih generasi filter ya, Mas Putra. Jadi kayak seringkali kita ketolong banget sama filter-filter yang beredar entah itu di Instagram ataupun aplikasi-aplikasi lain yang misalnya kayak Lightroom gitu yang tadinya gelap jadi cerah. Nah, menurut Mas Putra sendiri ini mungkin bukan ke teknik ya, tapi saya pengen tahu pendapat Mas Putra sendiri dengan beredarnya banyak filter dan aplikasi yang menawarkan kayak gitu editing yang mungkin kualitas gambarnya tadinya kurang bagus jadi bagus. Di mana titik pentingnya teknik videografi maupun fotografi itu sendiri kalau kita sebenarnya masih bisa ngedit lagi kayak gitu. Makasih Mas Putra sebelumnya dan Mas Haidil juga. Terima kasih Mbak Aisyah. Ini aku langsung menjawab, Mas Nafwi. Boleh langsung aku jawab? Pertanyaannya Silakan. bagus soalnya. Karena Langsung generasi dijawab. filter. Generasi filter. Oke. Pertama, tidak ada yang salah untuk menggunakan filter itu. Apalagi mau memperlihatkan perfect dari satu perspektif gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman pahami, ketika perfect itu tidak dibarengi dengan apa yang mau disampaikan gitu. Contoh, ketika teman-teman bilang kalau cantik gitu. Nih sebagai contoh ya. Ya, terus kenapa gitu cantik? Cantik doang tuh kenapa gitu? Akhirnya kan kita bertanya lagi. Semisal contoh, aku beri contoh yang konkret nih. Semisal mau di Ayunda hari ini cantik, toh hanya cantik kan?
kalau misal dia tidak pintar, dia tidak sekolah di luar atau media tidak memperlihatkan itu, terus beritanya tuh mau apa gitu? Apa yang mau dijual tuh apa? Cantiknya saja. Dan cantiknya saja tuh hari ini cantik tuh berlomba-lomba, bahkan kecantikan tuh menjadi dasar gitu. Tapi value yang mau diberikan tuh apa? Jadi lebih ke value-nya Mbak Isya di sini yang perlu aku tekankan. Nah, dari editing dan technical ini semuanya itu berbicara tentang value-nya. Apa nih yang mau kita sampaikan? Begitu kira-kira Mbak Isya. Semoga menjawab ya Mbak. Oke, gimana Kak Aisyah? Apakah jawabannya memuaskan atau masih mau digali lebih lanjut? Iya Mas Haidlir sudah menjawab sekali. Terima kasih Mas Putra. Jadi kalau bisa saya simpulkan kayak value beyond everything gitu ya Mas Putra ya. Dalam suatu video maupun foto itu sebenarnya yang kita cari itu harusnya value-nya, bukan ya keindahannya iya, tetapi value di balik itu semua yang lebih penting. Gitu ya Mas Putra ya. Lagi teman-teman? Mangga, kawan-kawan, ada lagi yang mau bertanya? Oh, itu di chat ada, Kak Putra. Wow, lumayan. Oke. Oke, aku bacakan ya. Jadi Mbak Boleh. Anita bertanya tentang kalau alat jangan dijadikan alasan. Ya, sepakat. Tapi dengan kamera HP dan teknik sederhana bisa menghasilkan video yang bagus. Bisa cerita bagaimana teknik sederhana yang dimaksud. Oke, nanti aku akan ceritakan. Terus terang, saya sangat awam dan dari mendengarkan cerita dari Mas Putra, saya belum tergambarkan teknik sederhana itu seperti apa. Lalu saya juga tertarik sama Mas Putra bercerita tentang why-nya tadi. Nah, apakah ada perbedaan saat pengambilan video saat kita why-nya educate atau persuade atau yang lainnya? Oke, berarti ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, ketika kita berbicara teknik sederhana teknik yang sudah aku jelaskan gitu, tanpa tidak ada teknik sama sekali, tanpa tidak ada maksud sama sekali gitu. Maksudnya nggak ada maksud yang mau dijelaskan gitu. Sama seperti gini. Kalau teman-teman semuanya main Instagram hari ini ya, terus teman-teman tuh banyak yang melihat misal konten teman-teman gitu ketika update story gitu berupa 5 detik yang nggak jelas gitu, kayak udah cuma peristiwa tapi nggak ada yang diceritain, nggak ada apa. Teman-teman kesel nggak sih gitu? Maksudnya keselnya tuh gini, lah apaan sih lu, nggak jelas gitu kan? Ada timbulan pertanyaan gitu kan. Nah, disinilah tadi yang aku bilang, videografi itu tidak hanya menghasilkan merekam satu peristiwa saja gitu. Apa bedanya nanti berbicara tentang CCTV? Jadi teknik sederhana yang dimaksud itu adalah teknik-teknik tadi, Mbak Anita. Ketika Mbak Anita bisa menggunakan handphone tuh menceritakan, misal Mbak Anita mau menceritakan bagaimana caranya Mbak Anita masak, mulai dari mengiris sampai memasak dengan teknik-teknik yang sudah aku berikan. Coba kalau Mbak Anita nggak percaya, Mbak Anita praktek. Nanti Mbak Anita, ini bisa terlihat ketika teman-teman tuh praktek. Ketika teman-teman demo memasak, misal ada 2 contoh demo memasak yang teman-teman melihatnya gitu aja gitu. Teman-teman melihatnya ya sudah dari satu pandangan saja. Dengan teman-teman menggunakan teknik-teknik yang sudah aku jelaskan. Contoh kalau teman-teman lihat demo masaknya siapa? Ramsey Gold. Ya, itu. Gitu. Nah, itu mereka ketika berbicara sudah masuk show gitu, TV show gitu,
udah menggunakan teknik-teknik yang padahal sebenarnya sederhana. Sama kalau ketika kita teman-teman bisa menggunakan handphone, mulai dari bawangnya gitu, di shoot close up, lalu mengirisnya teman-teman ditaruh gitu, handphonenya tuh menjadi medium close up, bagaimana teman-teman mengiris. Lalu setelah semuanya jadi, teman-teman tuh di close up lagi, atau di long shot gitu, bagaimana memperlihatkan suasana dapur teman-teman. Percaya sama aku, teman-teman bahkan bisa memberikan satu cerita demo memasak yang sangat sangat apa ya, mind blowing gitu. Kok ini beda dari yang lain? Nah, itu tadi balik ke pertanyaan Mbak Isya, value-nya yang mau diberikan gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk perbedaan mengambil video saat kita Y-nya educate atau persuade atau yang lainnya. Berbeda. Contoh, ketika apa ya yang gampangnya hari ini yang teman-teman bisa melihat tidak hanya di grafis, bahkan di video juga nampak gitu. Oh, yang educate itu contoh hari ini langsung ngomongin tentang vaksin, iklan dulu, iklan vaksin gitu kan. Mari kita vaksin apa segala macam gitu, dijelaskan sebab akibatnya apa dengan cara persuade gitu, dengan cara berbicaranya tuh mengajak gitu. Konten entertain beda lagi. Jadi kalau entertain, kalau teman-teman hari ini Java Jazz Festival gitu, aku menghadiri Java Jazz Festival terus kalau di UI. Sekalian ini Mas Nafi kan sponsor sih UI. Nah, terus kalau di Java Jazz Festival kan hanya memberikan entertainnya tuh berupa siapa saja yang hadir gitu. Lalu seperti apa musik-musik yang dihasilkan gitu kan. Lalu kalau kita ngomongin konten sejauh ini, konten yang paling yang jarang digunakan itu convert, yang tadinya suka, yang tadi tidak suka menjadi suka. Oh, ada. BNN. Iklannya BNN, jauhi narkoba dulu. Itu yang tadinya pecandu dikucilkan gitu. Lalu dia tidak menjadi pecandu lagi dan menjadi sayang keluarga. Itu konten-konten yang convert. Dan masih banyak lagi. Mbak, dan itu bisa di mixing gitu, bisa digabungkan satu dan lainnya. Jadi misal kalau kontennya entertain, bahasanya educate bisa. Kontennya persuade, bahasanya entertain bisa. Gitu. Semoga membantu ya Mbak Anita. Oke, Ada lagi teman-teman? udah dibales juga oleh Kak Anita Rahma, Kak Putra lebih tergambarkan. Semoga menjawab gitu ya Kak Putra ya. Ya. Oke, kita kasih kesempatan ke rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Kak Putra untuk sesi pertama ini terkait dengan videografi. Silahkan. Apa teman-teman hari ini mau coba langsung praktek gitu? Bisa teman-teman langsung praktek sendiri tuh bisa. Coba teman-teman ke kameranya. Terus bedakan antara, ini yang simple dulu ya, teman-teman menerapkan rule of third dulu. Sampai nanti kita ke pelatihan selanjutnya. Coba challenge diri teman-teman, satu hari teman-teman mau foto apa. Karena kalau teman-teman sudah terbiasa dengan rule of third, nanti teman-teman lebih mudah ketika membuat konten videografi atau sinematografi itu lebih mudah. Tapi dengan syarat teman-teman mampu memahami komposisinya terlebih dahulu. Begitu teman-teman.
Oke, mungkin kalau ada kawan-kawan yang lupa terkait tadi ya, yang disampaikan Kak Putra tadi, istilah-istilahnya dan mungkin mau mencoba teknik-tekniknya gitu. Nah, materinya itu sudah kami upload ya via chat Zoom, mungkin kawan-kawan boleh coba download gitu ya, dan mungkin bisa dibaca-baca dulu sebelum sambil coba-coba dipraktekkan. Nah, mungkin kita kasih kesempatan sekali lagi ke kawan-kawan, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan memang sudah cukup gitu ya, terakhir aku konfirmasi dulu nih ke Kak Putra, supaya bridging-nya enak gitu ya, ke pelatihan yang kedua berkaitan dengan editing. Nah, mungkin kan butuh bahan mentahnya gitu kan ya. Nah, kira-kira gimana nih Kak Putra? Apakah dari Kak Putra ada tugas yang mau diberikan atau mungkin ada hal yang perlu dipersiapkan oleh kawan-kawan untuk nanti lanjut ke pelatihan di sesi yang kedua? Nah, mangga nih Kak Putra, silakan. Untuk pertama, mungkin teman-teman bisa bukan tugas ya, aku nggak mau memberatkan teman-teman karena di sini aku hanya sharing-sharing gitu. Yang pertama, teman-teman mungkin di 1 atau 2 hari ke depan gitu, kalau teman-teman lagi sedang di mana gitu, teman-teman coba pikirkan satu konsep dulu gitu. Coba teman-teman foto, berawal dari foto dulu, menggunakan teknik ini, rule of third. Ketika teman-teman sudah punya 3 konsep itu, nah ini tugasnya, bukan tugas ya, ininya. Apa ya Mas Nafi, aku tidak terbiasa memberikan tugas tuh. Jadi mungkin ini ya teman-teman, latihan. Jangan dijadikan beban. Jadi yang kedua itu, setelah foto tadi, tiga konsep. Setelah 3 konsep, yang kedua, teman-teman memahami dengan menggunakan video, setiap video durasinya, setiap video ya, video kecil, pendek, video pendek, berupa 3-5 detik, gitu. 3-5 detik, membuat sebelum ke sana, teman-teman bikin alur cerita dulu. Bikin alur cerita dulu, mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan apa dalam durasi 15 detik saja. Mau menyampaikan apa dalam durasi 15 detik. Nanti kita lihat perbedaannya ketika teman-teman di pelatihan kedua. Gitu. Yang pertama, ambil gambar aja teman-teman, mau membuat apa, lalu gunakan teknik itu 15 detik. Jadi berapa? Berarti kan tadi ada beberapa teknik gitu, bebas teman-teman memilih teknik apapun gitu. Ambil setiap teknik itu durasinya 3-4 detik. Gitu. Terserah teman-teman, intinya 3-4 detik berarti kan 3 video gitu, 3 video short. Nah, berawal dari situ dulu belajarnya. Gitu. Jadi 3 tugas itu saja, Mas Nakfi. Untuk yang pertama foto, 3 foto dengan menggunakan rule of third dimanapun. Yang kedua tuh berupa ceritanya, apa yang mau disampaikan, 0-15 detik saja. Cerita selama 15 detik, konten apa yang mau disampaikan. Yang ketiga adalah teman-teman menggunakan teknik video itu selama durasi tadi, dengan memilih bebas teknik yang mana. Mungkin begitu Mas Nakfi? Oke, siap. Makasih banyak Kak Putra. Jadi mungkin sebagai bridging supaya kawan-kawan minggu depan ketika pelatihan editing ada bahan mentahnya gitu ya. Tadi ada 3 mungkin yang mungkin bisa kawan-kawan persiapkan. Kalau salah mohon dikoreksi ya Kak Putra ya. Yang pertama adalah 3 foto dengan menggunakan teknik rule of third gitu ya Kak Putra ya. Yang kedua adalah kawan-kawan juga membuat cerita apa yang mau disampaikan selama durasi cukup 15 detik saja. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah cerita tadi, kawan-kawan coba gunakan teknik pengambilan video selama ya durasi 15 detik tadi. Gitu ya Kak Putra ya, benar ya?
Halo, halo, Kak Putra. Ini saya yang terputus atau Kak Putranya? Kok? Halo Mas Novi. Oke, suara kami masuk Kak Putra? Tes, tes. Halo Mas Novi. Halo? Masuk? Suaranya masuk? Ya, aku juga masuk. Oke, siap. Berarti udah nyambung lagi ya. Siap, berarti tadi ya, yang mungkin perlu dipersiapkan untuk minggu depan. Nah, ini di chat ada yang ngechat juga, mungkin materinya belum terupload ke chat Zoom. Oke, mungkin nanti sebagai backup, kami akan coba broadcast via WhatsApp ya. Seperti ketika kami broadcast link ke Zoom-nya kawan-kawan. Jadi mungkin nanti materinya izin kami akan broadcast juga via WhatsApp. Nah, mungkin itu terkait dengan materi di sesi pertama terkait dengan videografinya, dengan tadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan supaya nyambung ke materi minggu depan. Jadi kawan-kawan jangan lupa juga untuk masih ada satu sesi lagi terkait dengan editingnya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dari Kak Putra untuk menutup. Dipersilahkan, bila mana ada. Bila mana ada. Berarti kalau nggak ada nggak apa-apa, Mas. Tidak apa-apa. Nggak. Oke, teman-teman. Jadi jangan jadikan tadi yang aku selalu ulang-ulang gitu. Jangan jadikan alat itu sebagai beban dan jangan jadikan satu pelatihan ini sebagai tugas gitu. Tapi jadikan pelatihan ini sebagai seneng-senengnya teman-teman untuk membuat satu konten itu lebih bervalue untuk teman-teman nantinya, untuk teman-teman juga, bukan hanya untuk saya gitu. Saya untuk pengingat teman-teman, untuk barangkali teman-teman mau membuat satu karya atau membuat apapun gitu. Jadi teman-teman tuh punya another skill untuk itu. Itu saja Mas Nakfi. Oke, siap. Makasih banyak Kak Putra atas waktunya ya, bisa sharing di sesi pertama kali ini. Sebelum kita tutup room-nya, mungkin kawan-kawan bisa on cam untuk seperti biasa kita dokumentasikan. Nah, mungkin boleh on cam dulu sambil dipasang virtual background-nya bagi yang mungkin memungkinkan untuk dipasang. Nah, kita tunggu dulu kawan-kawan yang bisa on kamera dan pasang virtual background-nya, dipersilahkan. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, izin saya hitung ya, untuk kita dokumentasikan ya kawan-kawan ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi kawan-kawan, dalam hitungan 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan atas waktunya. Semoga pastinya bermanfaat. Jangan lupa untuk beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk minggu depan. Dan kita akan ketemu lagi di sesi kedua untuk materi editingnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kami izin tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Putra, Mas Haidlir, dan kakak-kakak semua.